Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ketika dia membuka matanya dan merasakan fluktuasi nafas hangat dari kamar sebelah, Permaisuri tiba-tiba merasa sedikit lebih hangat di hatinya. Kaisar wanita selalu dingin dan sombong, dan dia adalah posisi tertinggi. Dia adalah wanita yang telah membawa seluruh kekaisaran bulan dingin. Dia tidak pernah dirawat dengan hati-hati, bahkan jika ini adalah perawatan Suyang yang paling biasa untuk sebuah gadis, dia membuat kaisar wanita sebanding dengan peduli. Setelah menyelesaikan riasan dan muncul kembali di lobi lantai 2, Suyang dan Tuo Ba Hong sudah duduk bersama untuk memahami seluk-beluk pola ini. Yang mulia, sebagai penjabat kapten, saya harus mengingatkan Anda bahwa kapal kita telah memasuki apa yang disebut area inti. Tidak akan lama lagi pilar pertama dari arai sihir 7 laut akan terbangun, yang berarti akan ada sebentar lagi. Sejumlah besar monster di laut telah berkumpul, dan setelah beberapa gelombang bahaya, saya berjanji Anda akan melihat kejutan. Tuo Ba Hong masih sangat santai, seolah-olah dia memiliki kendali yang cukup atas segala sesuatu di Laut Cina Timur. Kaisar wanita hanya menatap sekilas ke Suyang, lalu keluar dari geladak untuk berlatih. Dia berkata bahwa dia benar-benar tidak ingin berkomunikasi dengan pangeran dari keluarga Tuo Ba. Suyang sudah mengingat esensi dari 7 formasi sihir laut ini di benaknya, dan tersenyum dengan tenang ke arah Tuo Ba. Jangan khawatir, saya akan mengambil tindakan ketika saya menggunakannya. Tapi kata-kata buruk saya ada di depan. Kita bisa menjaga hubungan saling menggunakan. Tidak peduli apa situasinya, itu tidak bisa dinegosiasikan, tapi jika diprosesnya, siapapun di antara kalian berani memiliki pikiran yang seharusnya tidak muncul, dan saya akan membantunya memperbaiki kesalahannya kapan saja. Bagaimanapun, Suyang bukanlah orang biasa, dan dia selalu bisa mengungkapkan kata-kata tajamnya dengan tenang, yang mengejutkan hati Tuo Ba Hong. Ini wajar. Saya, Tuo Ba Hong, ingin menggunakan hidup saya sebagai jaminan. Saya pasti akan membawa 2 orang untuk melihat dengan rakus. Pokoknya, kita sekarang berada di perahu yang sama. Di tempat seperti Laut Cina Timur, Anda dapat tumbuh ke langit. Setelah Anda pergi, juga sulit untuk mengandalkan kapal untuk bertahan hidup sendirian. Segera, di antara 8 anggota tim Tuo Ba Hong, pria jangkung dengan baju besi berat masuk. Tuanku, Anda telah mencapai tepi formasi. Saudara Su, tolong. 10 orang di seluruh kapal dengan cepat berkumpul di geladak. Kecuali permaisuri yang duduk bersila di sudut dan berlatih dengan tenang, 9 orang lainnya, termasuk Suyang, berkumpul di tengah geladak dan melihat sekeliling. Saat itu adalah pagi hari, langit tinggi dan awan cerah, dan pemandangan laut bagus, tetapi Suyang segera menemukan bahwa semakin dekat ke inti 7 larik, semakin banyak angin dan ombak yang terlihat. Dan kekuatan spiritual yang terkandung di udara sekitarnya juga lebih kaya. Saya harus mengatakan bahwa lingkungan kultivasi di atas Laut Cina Timur benar-benar mengejutkan. Suyang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa jika tidak ada badai besar seperti itu, tetapi beberapa pulau lagi, itu akan disebut negeri dongeng di bumi. Sekarang, ayo kita lakukan. Tuo Ba Hong memberi perintah, dan 8 anggota tim semuanya menunjukkan kekuatan keadaan puncak jiwa, dan bahkan Suyang sedikit terkejut. Keadaan lengkap orang-orang ini pada saat ini sama dengan orang tersebut yang baru saja naik kapal. Itu akan sangat berbeda. Gemuruh. Saya melihat 8 gelombang kekuatan spiritual yang sangat penuh dengan cepat mengembun. Sebenarnya, itu adalah kerumunan 7 orang yang mengelilingi Tuo Ba Hong, menyuntikkan 7 kekuatan spiritual dari berbagai atribut ke dalam kekuatan Tuo Ba Hong pada saat yang sama, dan berkumpul bersama. Gelombang cahaya keemasan dengan kekuatan yang menakutkan. Bola cahaya emas yang besar dan berkilau itu, dalam arti tertentu, sudah mewakili kekuatan yang dekat dengan alam bayi ilahi. Gemuruh. Cahaya keemasan yang menakutkan meledak ke arah pusat laut tidak jauh dengan raungan teredam Tuo Ba Hong. Kolom air yang mengejutkan dengan ketinggian ratusan kaki pecah. Gelombang kekerasan yang menyapu dengan sembrono meraung, dan kekuatan counter shock yang kuat langsung mendorong lambung kapal,
yang ditentang oleh 7 orang pada saat yang bersamaan. Sepertinya makanan manusia akan datang ke pintu lagi. Gelombang suara yang sederhana dan berat keluar, dan di tengah laut yang luas ini, kepala biru es yang besar perlahan keluar dari air, akhirnya mengungkapkan penampilan sebenarnya dari makhluk bawah air tingkat tuan ini untuk pertama kalinya. Ya Tuhan, ya, itu binatang dengan air jernih dan mata emas. Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Ketujuh orang itu jelas terkejut, dan belum lama ini, Su Yang juga mendengar Tuo Bahong secara singkat menyebutkan bahwa arai ajaib 7 laut adalah inti yang membuka jalan ke kedalaman Laut Cina Timur, dan itu adalah wilayah laut luar yang memiliki kekuatan spiritual yang paling besar. Di titik temu, jenis monster paling kuat akan muncul secara acak sebagai penjaga pilar sihir laut. Dan hewan bermata emas air jernih tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat di antara mereka. Tuo Bahong mengundang Su Yang untuk mengambil tindakan, kalau dia benar-benar bertemu dengan salah satu penguasa laut ini. Kekuatanmu. Tuo Bahong menatap tajam ke arah Su Yang. Su Yang juga tidak ambigu. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh, lalu melemparkan ular kecil itu ke sisi permaisuri. Dia perlahan melayang di udara, dengan salah satu penguasa besar di laut. Hewan bermata emas air jernih saling berhadapan. Kamu tidak mudah berlatih, dan aku tidak ingin menyakiti hidupmu. Ketika aku datang ke Laut Cina Timur untuk memasuki wilayah terlarang, aku juga atas undangan para rakus. Jika kamu berulang kali memblokirnya, jangan salahkan aku karena melakukannya padamu. Su yang memiliki temperamen terpisah seperti ini, dengan tangannya melayang di udara, bahkan menghadapi raksasa laut dalam yang menakutkan ini tanpa rasa takut. Anda tahu, pria besar ini benar-benar marah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat bayi dewa pada manusia juga sangat sulit untuk dihadapi, dan harus ada tim yang cukup kuat untuk mengambil tindakan agar mendapat kesempatan. Hahaha. Jangan bicara omong kosong, dewa ini telah memakan puluhan ribu biksu manusia sepertimu di laut ini. Hampir setiap gelombang orang telah berbicara seperti ini, dan akhirnya itu menjadi jatahku, kupikir, kau tidak akan melakukannya. Mengejutkan saya. Su yang tersenyum sedikit, melihat pihak lain sepertinya tidak menyadari di mana dia berada, dia hanya tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Lanjutkan. Makhluk bermata emas air biru membuat raungan teredam, dan aura menakutkan memaksa keluar dari tubuhnya. Semua spons diledakkan oleh gelombang besar pada saat ini, dan seluruh kapal terlempar dari permukaan air oleh ini. Gelombang besar. Tinggi. 8 orang Tuo Bahong, termasuk permaisuri, secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka untuk memasang pelindung yang sangat kuat di seluruh pinggiran kapal untuk menghindari kerusakan pada lambung kapal, namun meskipun demikian, mereka akan secara langsung memblokir kekuatan binatang kristal emas air jernih, dan biarkan semua orang terkejut. Sungguh napas yang menakutkan. Wajah Tuo Bahong serius. Faktanya, mereka hanya mendengar tentang kekuatan sejati Su Yang. Mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, pria besar yang ditemui kali ini adalah salah satu penguasa paling menakutkan di Laut Cina Timur pertama. Apakah kita benar-benar dapat menghadapinya adalah dua hal. Akhirnya pada saat ini, Su Yang pindah. Saya melihat Su Yang mencubit tangannya dengan matanya sedikit, dan mulai menggambar jejak yang sangat asing. Itu adalah latihan ketat yang sangat kuat yang jarang dia gunakan. Faktanya, dia mengembangkan dan menyadarinya sendiri selama retret, khususnya untuk digunakan melawan sangat monster yang kuat. Tiba-tiba, Su Yang merentangkan tangannya secara horizontal dan mendorong keluar, cahaya keemasan yang cemerlang meledak. Dalam sekejap, tindakan binatang bermata emas air jernih menjadi sangat lambat, dan setiap cahaya keemasan sepertinya berubah menjadi titik cahaya keemasan transparan, menutupi tubuh besarnya. Ini adalah alam dari iblis terlarang kuno. Kalian, tampaknya Anda memiliki latar belakang yang besar. Alam mana yang kuat? Tidak diragukan lagi, pembukaan yang mengejutkan dari Jade Water Golden Aid Beast sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Yang sama sekali berbeda dari biksu manusia di mulutnya yang direduksi menjadi makanan. Bagaimana bisa tahu bahwa basis kultivasi Su Yang tidak jauh lebih rendah dari tuannya di laut? Kisou, Tian Lanzong. Gemuruh.
Jin Guang dengan cepat mulai pulih ke arah pusat di bawah kontraksi Su Yang. Tekanan besar membuat hegemon laut ini sangat tidak nyaman. Raungan ceroboh menyapu langit dan ombak terus bergegas dan bersiul, membawa guncangan dan fluktuasi besar ke laut sekitarnya, ujung rendah yang tak terhitung jumlahnya. Binatang laut itu terlibat dengan kemurkaan raja. Pada saat ini, Su Yang menampilkan tekniknya yang kuat lagi, dan cahaya pedang terang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dengan cepat berkumpul, dan di bawah bimbingan Su Yang, mereka dengan cepat menghantam air jernih keemasan dan binatang bermata emas. Faktanya, cahaya keemasan Su Yang tidak hanya dapat membatasi mobilitas lawan dan pelepasan keterampilan sumber sihir sampai batas tertentu, tetapi juga mengganggu kekuatan spiritualnya. Itu dapat digambarkan sebagai warisan penekan binatang kuno yang sangat kuat. Binatang dengan air jernih dan mata emas sangat menderita. Sialan, kamu berhasil membuatku marah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan keras pada tuannya, membuat yang awalnya berkulit tebal itu tidak berdaya untuk waktu yang singkat, dan segera cahaya darah biru tua muncul di tubuhnya. Ya Tuhan, hanya 3 serangan dan 2 serangan, untuk menekan penguasa laut seperti ini? Apakah Su Yang ini benar-benar menakutkan seperti rumor? Tampaknya Qian Yunzong sendiri yang dapat menarik seluruh aliansi Jin Utara, apa yang dia katakan itu benar. Orang-orang besar dari tim Tuo Bahong telah memuji secara lisan, mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Su Yang, bahkan Permaisuri, tidak bisa tidak menjadi lebih tertarik pada sosok yang tenang dan dalam ini. Raung! Dengan suara gemuruh, air jernih bermata emas binatang yang menderita banyak kerugian akhirnya mengantarkan gelombang pertama letusannya. Semburan air yang menakjubkan dimuntahkan dari mulut besar dari baskom darah, dan terkunci langsung ke tubuh Su Yang. Kekuatan menakutkan dari kolom air sangat mengerikan, dan tuan biasa dari alam Yuan Shen akan disambut di depan, dan saya khawatir semua kekuatan perlindungan tubuh akan hancur dalam sekejap. Namun, di depan Su Yang, kekuatan ini tampaknya tidak memiliki efek yang diharapkan. Dengan berkah dari Dao Power, peta yin yang secara alami terkondensasi di depannya, menghalangi gelombang amukan Su Yang ini. Kamu tidak punya kesempatan di depanku. Sudah terlambat untuk mundur. Ini terakhir kalinya aku mengingatkanmu. Jika kamu menolak, alkimia batinmu akan menjadi piala terbaikku. Pernyataan Su Yang sebenarnya ditujukan kepada tim Tuo Bahong. Seperti hewan bermata emas air jernih dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun, alkimia batin atribut airnya langka di dunia, dan siapa yang tidak bisa tergoda? Namun, tim Tuo Bahong tahu betul bahwa jika Su Yang benar-benar berhasil, tidak peduli betapa tergoda dia, tidak akan pernah ada orang di tim yang akan membuat idenya. Yang satu tidak mungkin, dan yang lainnya tidak berani. Gemuruh. Serangan kolom air tidak berpengaruh, dan Su Yang melangkah ke udara lagi, kali ini di atas kepala binatang bermata emas air jernih, menghadap raksasa dengan pandangan mata burung. Kali ini, dengan lambaian tangan Su Yang, cahaya pedang biru abadi tiba-tiba muncul. Apa? Bagaimana kamu bisa memiliki artefak tertinggi dari ras iblis yang telah diturunkan selama ratusan ribu tahun? Tim Tuo Bahong sekali lagi terkejut begitu binatang air jernih bermata emas mengatakan ini. Su Yang terkekeh, apakah Anda terkejut? Keabadian secara alami adalah pilihan pertama untuk menangani binatang buas Anda. Yang tertinggi di tanah terlarang iblis bukanlah lawan saya. Bahkan jika Anda memiliki keuntungan besar di laut, di depan absolut kekuatan, kamu tidak ada yang bisa dilakukan, mati. Pedang Su Yang ada di udara, dan dalam sekejap, awan padat yang sangat dalam terbentuk di tengah 9 awan langit, dan semua guntur yang dahsyat mengalir turun. Pedang janji Suantian, potong. Klik. Ribuan cahaya petir membuat raungan yang menghancurkan bumi pada saat ini, dan kekuatan guntur dan kilat biru yang menakutkan dengan cepat berkumpul ke dalam pedang Su Yang. Pada saat ini, kekuatan Su Yang Wanjun menguasai tubuhnya, membuat seluruh dirinya seolah-olah dewa turun dari bumi, dan kejutan permaisuri dari kedalaman jiwa sepenuhnya diaktifkan. Faktanya, setelah bertahun-tahun, permaisuri telah melihat kekuatan Su Yang mengguncang bumi untuk pertama kalinya.
Tuan, dia telah melihat musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan ini mungkin pertama kalinya Permaisuri melihat seorang pria yang memiliki basis kultivasi yang mendominasi dan tirani dan perpaduan sempurna dengan keanggunan dan temperamen yang tenang. Selain tampan dan kuat, Su yang tidak memiliki kekurangan. Gemuruh. Wan Jun Leili, setelah menenun puncak ilmu pedang Suyang, memadat menjadi cahaya pedang penghancur dunia yang tak terhentikan, dan menghantam kepala binatang bermata emas itu ke air jernih. Jeritan menyakitkan segera keluar. Tuan air jernih menguasai East Overseas selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya menemukan keberadaan yang begitu kuat. Luka besar di atas kepala mulai dengan cepat mengeringkan asal-muasal pria besar ini, dan juga, itu benar-benar membuatnya marah. Brengsek! Kamu memaksaku menemui bencana badai di laut? Dalam sekejap, binatang bermata emas air jernih itu membuka mulutnya di baskom darahnya, dan dengan putus asa mulai menelan gelombang laut yang tak terbatas. Karena menelannya, gelombang air di sekitar lambung tidak jauh dengan cepat menjadi bergolak, membentuk pusaran terbalik yang terus-menerus mendekati area tengah, tempat mulut besar cekungan darahnya berada. Tidak, apakah orang ini mencoba menelan kita semua di dalam perutnya? Cepat, jaga pertempuran. Mulai menjadi ganas. Ada 8 orang dan kaisar wanita, dan 9 pembangkit tenaga listrik telah bergabung untuk kedua kalinya. Ini masalahnya. Meskipun kapalnya sendiri tidak akan rusak, karena kondensasi gelombang air, arahnya tidak lagi dapat dikendalikan, dan seluruh kapal itu seperti daun. Satu-satunya perahu yang berbahaya, di tengah kekacauan dunia, tidak memiliki kemampuan untuk menyeberangi jalurnya. Kekuatan putar yang kuat membungkus kapal yang terus-menerus goyah dari waktu ke waktu, dan kekuatan serangan Su yang terus semakin dalam. Pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga terjadi pada semua orang, dan suara wanita yang serius tiba-tiba mendekat ke sini. Itu adalah tuan lain di laut dan teman dari makhluk air jernih bermata emas, Jiao Hati Es Laut Dalam. Tidak. Dua tuan yang belum pernah bertemu selama seabad diserang oleh kita pada hari yang sama. Ini masalah besar. Warna kontrol di wajah Tuo Bahong berkurang setengahnya, dan seluruh orang tampak sedikit panik. Permaisuri di belakangnya menepi senyuman. Tampaknya di antara orang-orang di kapal, hanya dia yang bisa tetap tenang untuk sementara. Secara umum, tapi begitu. Dengan kemunculan Bing Xin Jiao, sang permaisuri juga siap bertarung. Bahkan jika kekuatan Su yang sendiri cukup kuat, dia bisa menghadapi 2 hegemoni laut dalam pada saat yang sama, dan bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan jatuh ke dalam keadaan lemah di laut ini. Kehilangan diri, perlindungan berarti bahaya dapat datang kapan saja dan menjaga kesehatan yang baik negara adalah kuncinya. Tak disangka kali ini, Laut Cina Timur benar-benar merekrutmu sekuat itu. Namun, di wilayah kami, kamu masih belum memiliki modal yang lancang. Bing Xin Jiao memandang Su yang dengan dingin, dan tiba-tiba ekornya menjentikkan, dan kekuatan es yang sangat kuat melekat pada tubuh Su Yang. Oh! Hanya setelah gelombang pertama pertemuan tatap muka, Su Yang merasakan luar biasa dari Ice Heart Jiao ini, dan warisan darahnya bahkan lebih mendominasi daripada binatang bermata emas air jernih ini. Senjata ilahi abadi bersinar terang, menebas di udara, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan kekuatan es lawan pada saat yang sama, dan kedua kekuatan itu terguncang di laut, mengejutkan ratusan kaki kekacauan. Latar belakang orang ini terlalu kuat, kita harus berjuang cepat untuk menghancurkan mereka. Binatang bermata giok sangat marah pada saat ini, terutama ketika Su yang dipukul dengan keras, dan ia menderita penindasan dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya baik secara fisik maupun mental. Setelah menggunakan kekuatan gelombang roh unik Warcraft untuk mengirimkan pikirannya, binatang raksasa itu dengan ganas melepaskan aksinya, menyebabkan gelombang air yang tak tertandingi menyapu segala arah. Es dan salju menutupi langit. Dalam sekejap, Bing Xin Jiao meraung, dan aurora es yang tak tertandingi dengan cepat menyebar, petak besar air yang bergolak dengan cepat menjadi beku, dan air dalam jangkauan yang terlihat dari seluruh laut dengan cepat mengembun menjadi lapisan tebal dalam waktu yang ekstrim. Es yang tebal. Tidak baik. Kaisar wanita sedikit mengerutkan alisnya, menyadari bahaya serangan gabungan lawan. Bagaimanapun, dia mengambil jurusan seni Hanyue,
dan dia memiliki perkiraan paling akurat dari kekuatan es dan kekuatan dingin yang digabungkan dalam situasi khusus ini. Kota sepi di bawah bulan. Kaisar wanita tidak ragu-ragu sama sekali, dia naik ke langit untuk pertama kalinya dan pergi ke sisi Suyang. Sepasang mata tak tertandingi melepaskan cahaya biru sedingin es yang menakutkan, dan kekuatan mental yang kuat yang dilepaskan bahkan membuat Suyang diam-diam terkejut. Seluruh laut kosong dan bulan yang cerah turun, dan ruang ilusi yang kuat secara bersamaan mengunci permaisuri Suyang dan dua raja binatang besar lainnya di dalamnya. Laut tampak jauh lebih tenang tiba-tiba. Di atas es, Bing Xin Jiao dan Golden Eight Beast sedikit hilang, sementara permaisuri menunjukkan postur dominan yang tak tertandingi dalam mimpi fantasi. Begitu berada dalam mimpi fantasi, efek dan kekuatan Hanyue Gong akan sangat meningkat. Suyang masih sangat tenang. Bagaimanapun, mimpi fantasi ini hanyalah latar belakang baginya. Dia tidak akan terpengaruh dengan berkah kekuatan, dan Gu Jing masih melihat lawan tanpa gelombang. Sial! Tanpa diduga, ada pembangkit tenaga spiritual yang begitu menakutkan yang tersembunyi di antara kalian. Sepertinya kita akan jatuh di sini hari ini. Moncong Bing Xin Jiao sedikit lebih sedih, matanya tiba-tiba menjadi sangat lembut, dan dia melihat binatang bermata emas air jernih di sampingnya yang telah menderita kerusakan parah. Biarkan saja, saya ingin menyumbangkan alkimia batin saya. Bing Xin Jiao tiba-tiba berbicara seperti ini, tetapi itu mengejutkan permaisuri yang didominasi oleh mimpi fantasi. Dalam pikirannya, semua monster itu brutal dan tirani, jadi bagaimana kasih sayang bisa muncul? Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan segalanya sendiri untuk itu? Apakah itu sepadan? Permaisuri tidak bisa tidak bertanya, tetapi Suyang dapat melihat bahwa hati permaisuri tidak sekeras yang terlihat di permukaan, dia adalah hanya seorang wanita. Dibandingkan dengan Bing Xin Jiao, permaisuri bahkan tidak pernah memberikan kasih sayangnya kepada seorang pria. Pada saat ini, dia memiliki sedikit rasa iri. Itu tidak layak. Aku telah hidup bersamanya selama 100.000 tahun di laut ini. Jika ia mati, aku tidak ingin hidup sendiri. Manusia memiliki emosi manusia, dan para orc secara alami memiliki persahabatan dengan para orc. Pemenang dan pecundang, ini dunia berbicara dengan kekuatan, kami tidak akan ragu untuk melahap mereka yang lemah dalam kultivasi, dan kami juga akan ditelan oleh orang-orang kuat sepertimu. Tidak ada yang salah dengan reinkarnasi surga. Pada saat ini, ketenangan Bing Xin Jiao membuat permaisuri terkejut, bahkan Suyang di samping tersentuh. Ada lebih dari puluhan juta pembudidaya di dunia. Setiap orang ingin memotong jalan melawan surga, tetapi mereka tidak tahu bahwa kadang-kadang, sesuai dengan jalan surga, seringkali mungkin untuk melihat sesuatu dengan lebih teliti. Obsesi bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat yang dibarengi dengan keinginan, namun hal yang sama tidak ada habisnya. Apakah kamu berhati lembut? Suyang memandang kaisar wanita dengan penuh minat, dan tidak terburu-buru untuk merespons. Faktanya, dua binatang besar di depan mereka telah kehilangan kesempatan untuk memilih. Jika Anda benar-benar ingin menjadi perantara bagi mereka, saya bisa membunuh. Permaisuri tiba-tiba menyela Suyang, dan kehangatan di matanya menghilang lagi. Tetapi Suyang juga mengerti bahwa kata-kata Bing Xin Jiao tidak dapat lagi dihapus dari hati permaisuri. Baik, hari ini saya akan merebut dua alkimia batin Anda, membubarkan basis kultivasi Anda, mendapatkan kembali kekuatan yang dimiliki oleh kultivasi asli kami, menyelamatkan dua nyawa Anda, dan memberi Anda kesempatan untuk berlatih lagi. Ini bukan buang-buang waktu. Suyang memberikan akhir yang menenangkan dan tidak terlalu menyedihkan. Tiba-tiba, telapak tangannya berinteraksi, dan gambar Tai Chi yang besar perlahan muncul di langit di atas mimpi fantasi bulan yang dingin, diselimuti oleh banjir es dan binatang bermata emas. Dua alkimia batin yang sangat jernih perlahan melayang ke telapak tangan Suyang. Pada saat yang sama, es di sekitarnya dalam mimpi mulai mencair dengan cepat. Bing Xin Jiao tampak menatap Suyang dan permaisuri dengan ekspresi bersyukur, membawa yang terluka emas. Binatang mata itu dengan cepat melarikan diri ke laut dalam dan menghilang. Domain mimpi menghilang, Suyang dan permaisuri jatuh kembali ke geladak, dan badai yang mengamuk di laut berangsur-angsur kembali tenang. Semua orang di tim Tuoba sudah bersembunyi di dalam ruangan dan pulih. Mereka tampaknya takut dengan apa yang akan dilakukan Suyang terhadap mereka,
jadi sangat penting untuk menjaga kondisi terbaiknya. Tanpa blok air jernih binatang bermata emas, cahaya yang sesuai dengan 7 pilar sihir laut telah mulai mengembun. Itu adalah 7 koi emas yang terus-menerus muncul di permukaan laut. Rute emas. Sukses! Yang mulia, lihatlah rute emas ini hingga ujung cahaya keemasan di pilar ke-7, yang merupakan rute menuju Laut Cina Timur yang sebenarnya. Kita berhasil! Su yang tersenyum dengan tenang, meskipun saya belum melihat kedalaman Laut Cina Timur, saya dapat membayangkan itu akan menjadi luar biasa di sana. Pertempuran ini sulit. Saudara Toba juga harus kembali dan beregenerasi. Penampilan musuh haruslah seperti itu. Bahkan lebih berbahaya. Terima kasih atas bidikanmu kali ini. Toba Hong sudah terpana oleh Su Yang, dan dengan hormat memeluk tinjunya ke mereka berdua, dan berjalan ke dek bersama. Hanya 2 dari mereka yang tersisa di geladak, dan ular kecil itu kembali ke borgol. Su Yang mengguncang telapak tangannya dan mengirim 2 alkimia batin yang sangat murni ke Kaisar Wanita. Kamu, ini.